Kita ke sorotan kasus lain, saudara. Polisi memastikan golok yang ditemukan saat penggeledahan di rumah adik tersangka Yosef dalam kasus pembunuhan ibu anak di Subang, Jawa Barat bukanlah senjata yang digunakan untuk membunuh korban. Sebelumnya polisi telah menggeledah di sejumlah rumah, termasuk rumah seorang anggota Polres Subang dan petugas bantuan polisi. Polisi menggeledah sejumlah rumah untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ada 4 rumah yang digeledah, yaitu kediaman Mulyana, adik tersangka Yosef, rumah Yoris, anak pertama tersangka Yosef, rumah seorang perwira polisi dari Polres Subang, hingga rumah petugas bantuan polisi. Dalam penggeledahan sejumlah rumah ini, penyidik Polda Jabar menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, hard disk, memory card, hingga golok. Namun polisi memastikan golok yang disita bukanlah senjata yang digunakan untuk membunuh korban Tuti dan Amel. Hingga saat ini, golok yang digunakan tersangka belum ditemukan. Kalau golok itu sendiri gimana sih? Sampai saat ini masih kita cari. Hah? Oh, berarti dipastikan belum ketemu nih? Ya, nanti kita cari. Golok itu alat yang digunakan sementara masih belum ditemukan, sementara masih kita gali keterangan para tersangka dulu supaya kita bisa menemukan. Salah satu rumah yang digeledah adalah kediaman Ibdai, seorang perwira polisi Polres Subang dan satu lagi anggota petugas bantuan polisi atau Banpol. Pertanyaannya, mengapa penyidik Polda Jabar turut menggeledah rumah sang perwira polisi? Ibdai adalah penyidik awal kasus pembunuhan ibu dan anak yang datang ke TKP. Saat itu, ada perintah untuk membersihkan kamar mandi dan mengambil beberapa barang di rumah dan mobil korban. Kebenaran soal kabar ini pun tengah diselidiki oleh polisi. TKP awal. Setelah peristiwa ya, Dan? Ya, peristiwa itu ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, kemudian mengambil barang-barang juga di sana, termasuk mobil. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan ulang. Kemarin ada hard disk, kemudian memory card, kemudian juga ada golok-golok yang kita amankan di TKP di tempat penggeledahan. Nanti kita coba lakukan swab ulang terhadap barang bukti itu, kemudian kita cocokkan kembali dengan keterangan dari. Demi membuat kasus pembunuhan ibu anak di Subang ini terang benderang, pada Kamis 2 Oktober 2023, polisi menggelar prarekonstruksi dengan menghadirkan tersangka Danu. Sementara 4 tersangka lain, suami korban Yosef, istri muda Mimin, dan 2 anak Mimin digantikan pemeran pengganti. Satu lokasi prarekonstruksi ialah warung pecel lele. Di lokasi inilah Danu bertemu dengan Yosef, suami korban, dan mengajak tersangka Danu membunuh korban Tuti dan Amel. Usai ngobrol dan makan di warung pecel, Yosef mengajak Danu ke rumah yang juga lokasi pembunuhan. Mereka berangkat dengan membawa sepeda motor masing-masing. Prarekonstruksi dihadiri jaksa penuntut umum untuk melihat secara langsung gambaran pembunuhan berencana Tuti dan Amel pada 2 tahun lalu oleh para tersangka. Prarekonstruksi penting dilakukan sebab hingga saat ini 4 tersangka masih membantah terlibat pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hendri Irawan di Subang, Jawa Barat. Hendri, jadi polisi sudah menggeledah sejumlah rumah sampai saat ini. Nah, setelah ini apa tindak lanjutnya? Ya, baik Mas Kalis dan juga saudara. Selain melakukan prarekonstruksi di 3 lokasi, yakni di warnet tempat Danu bekerja dan di pecel lele hingga ke rumah TKP pembunuhan, polisi juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di 4 rumah, yakni di rumah Mulyana yang merupakan adik dari tersangka Yosef, kemudian di rumahnya Yoris yang merupakan anak tertua dari korban dan juga Yosef, kemudian di rumah Banpol bernama Uci, dan di rumah perwira polisi berpangkat Ibda yang bertugas di Polres Subang. Dari penggeledahan tersebut, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti seperti laptop, hard disk, memory card, hingga golok. Namun dari barang bukti yang digeledah tersebut, khususnya golok, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes
Paul Surawan menyebut jika golok tersebut bukanlah golok yang digunakan untuk mengeksekusi kedua korban. Golok yang dipergunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi korban ini hingga saat ini belum ditemukan. Polisi juga hingga saat ini terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi baru untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Bahkan polisi juga terus mencari 2 DNA yang ditemukan, maksud kami 2 DNA asing yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya di mobil dengan memeriksa DNA saksi-saksi yang ada. Sehingga ada kemungkinan dengan adanya DNA ini akan ada lagi tersangka baru jika DNA tersebut cocok dengan saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Sejauh ini pihak polisi sendiri terus melakukan pemeriksaan, bahkan telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya perwira polisi, kemudian saksi-saksi lain seperti saudara dari kakak korban Tuti hingga adik dari tersangka Mulyana dan anak tertua dari Yosef yaitu Yoris kembali dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini 2 tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak ini sudah dilakukan penahanan, yakni Yosef dan Danu, sementara 3 tersangka lain yakni Mimin dan kedua anaknya belum juga ditahan mengingat pertimbangan penyidik dan belum adanya keterangan atau kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh Danu dengan barang bukti yang menyebabkan mereka saat ini hanya wajib lapor. Pak Kalis. Henry, ini kan juga sudah dilakukan prarekonstruksi kemarin. Nah, adakah fakta-fakta baru yang mungkin terkuak setelah prarekonstruksi? Ya, dari hasil prarekonstruksi yang berdasarkan pada pengakuan Danu saja, kemarin dilakukan di 3 lokasi, yakni di Waret tempat dapat kita lihat kemarin secara utuh bahwa dari pengakuan Danu, Yosef menghampiri Danu di lokasi tempat kerjanya, kemudian bertemu di sebuah toko, dan Yosef mengajak ke warung pecel lele, sementara Danu mengambil motornya kemudian menghampiri ke warung pecel lele. Di warung pecel lele ini, Yosef mengeluh kepada Danu jika dirinya saat ini sudah tidak lagi mengelola yayasan, sehingga untuk mendapatkan uang atau secara materi, Yosef sendiri harus mendapatkan jatah dari Tuti dan Amel yang saat itu mereka berdua menjadi sekretaris dan bendahara yayasan. Kemudian Yosef mengajak Danu untuk ke rumah memberi pelajaran kepada kedua tersangka. Danu pun mengikuti perintah dari Yosef dan sesampainya di sana terlihat jika setibanya di sana terlihat jika Danu melihat kedua anak dari Mimin atau anak dari Yosef yaitu Arigi dan Abi berjalan dari arah rumahnya menuju ke dalam rumah. Danu pun tidak mengetahui eksekusi yang dilakukan di dalam rumah karena dia sendiri menunggu di garasi. Dia hanya sesekali menghampiri ke dalam, yakni ketika adanya teriakan dari Amel. Setelah itu, setelah dilakukan eksekusi, kedua korban kemudian dimasukkan ke mobil. Dapat terungkap juga fakta bahwa korban Tuti dibawa ke mobil digotong oleh 4 tersangka, yakni Yosef, Abi, Arigi, dan Danu sendiri membantu. Sementara untuk korban Amel dibopong oleh Yosef Hidayah melalui pintu depan sendiri dan dimasukkan sendiri ke dalam mobil. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Subang, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Henry Irawan.